Hai adik-adik, selamat datang di kelas 12 di pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya kamu belajar Bahasa Indonesia dengan Miss Poppy Christina. Tidak terasa ya kalian sudah berada di kelas 12. Tentunya tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Di materi awal kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Pasti ada di antara kamu yang setelah lulus SMA ini ingin melanjutkan untuk mencari pekerjaan. Maka syarat utama yang harus dilakukan untuk melamar pekerjaan adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Lalu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Maka mari kita pelajari. Pertama kita bahas tentang pengertian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang berisi permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Jadi adik-adik, ketika kamu ingin memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan di suatu perusahaan, maka langkah awal yang dilakukan adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Kalau begitu, apa sih struktur dari surat lamaran pekerjaan? Maka ada 1. Tempat dan tanggal surat, 2. Perihal, 3. Lampiran, 4. Alamat surat, 5. Salam pembuka, 6. Isi surat, 7. Salam penutup, 8. Tanda tangan, dan yang ke-9 nama jelas. Mari kita bahas bersama. 1. Tempat dan tanggal surat. Bagian yang berisi tempat dan tanggal si penulis menuliskan suratnya. Tempat dan tanggal surat ditulis di pojok kanan atas surat. Biasanya itu sejajar dengan perihal surat. Setelah alamat, ingat diberi tanda koma. Contohnya Jakarta, 12 Juli 2021. Lalu 2. Perihal surat. Perihal surat ialah sebagai penanda identitas surat tersebut atau bagian yang mengandung isi utama dalam surat tersebut, seperti untuk apa surat diberikan. Karena kita menulis surat lamaran pekerjaan, maka perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Untuk penulisan perihal dapat kita tuliskan dengan kata perihal atau hal. Contohnya, hal .2 lamaran pekerjaan atau perihal .2 lamaran pekerjaan. Ketiga, lampiran surat adalah penjelas atas jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Contohnya, kalau dokumen 2 lembar, maka dituliskan 2 lembar. Kalau dokumen terdiri atas 1 berkas, maka dituliskan 1 berkas. Contohnya, lampiran .2 1 berkas. Keempat, alamat surat, di mana alamat surat terdiri dari alamat luar dan alamat dalam. Mari kita bahas alamat luar surat. Hal yang harus diperhatikan pada alamat luar surat itu ada 3. Yang pertama, penulisan alamat tidak diakhiri tanda titik. Kedua, alamat surat yang ditujukan langsung pada nama perusahaan atau pada alamat PO Box tidak perlu menggunakan sapaan yang terhormat, tetapi sapaan tersebut perlu digunakan apabila alamat surat ditujukan kepada orang, misalnya direktur, manajer, kepala bagian personalia. Yang ketiga, apabila jenis kelamin pihak terkirim tidak diketahui, penggunaan sapaan bapak atau ibu harus dihindari. Berikut ada contoh alamat luar surat. Oke. Selanjutnya alamat dalam surat. Pada alamat dalam surat, ingat ya adik-adik, tidak perlu menggunakan kata kepada, langsung saja menggunakan kata yang terhormat. Berikut ada 3 contoh alamat dalam surat yang dapat diperhatikan. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka tentunya berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun. Salam pembuka diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat, koma. Berikutnya ada isi surat, di mana isi surat ini terbagi menjadi 3. A. Alinea pembuka, yaitu berisi sumber informasi dari mana lowongan tersebut didapat, serta
berisi tujuan dari surat tersebut. Contohnya, saya membaca iklan lowongan kerja dalam harian Kompas tanggal 3 Juli 2021 tentang dibutuhkannya tenaga reporter. Iklan tersebut sangat menarik, maka pada tulisan bagian hitam ini merupakan sumber informasi. Informasi dari mana lowongan tersebut diketahui. Lalu pada tulisan berwarna merah, maka dengan surat lamaran ini saya mengajukan diri untuk bergabung sebagai reporter. Maka apa sih tujuan dari kita mengirimkan surat itu? Maka kita tuliskan. Yang B, ada alinea isi, di mana alinea isi ini terdiri dari identitas diri. Perlu diperhatikan pada penulisan nama, tempat, usia, jenis kelamin, pendidikan, nomor, email, alamat. Di bagian awal huruf itu huruf kecil. Sedangkan setelah tulisan nama Aulia Febriati, Pekanbaru, perempuan, sarjana, jalan itu huruf kapital. Berikutnya yang ada pada alinea isi adalah syarat lamaran yang dilampirkan. Maka kita tuliskan apa aja sih lampiran kita. Maka ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah S1, fotokopi sertifikat khusus, fotokopi KTP, bahkan ada pas foto terbaru kita. Selanjutnya, alinea penutup. Alinea penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Contohnya, besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih dalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Berikutnya ada salam penutup. Salam penutup berfungsi sebagai penutup pembicaraan dan penghormatan, menandakan surat sudah selesai. Contohnya, hormat saya dan diberi tanda koma. Lalu ada nama pengirim dan tanda tangan. Fungsi nama pengirim dan tanda tangan adalah sebagai penanggung jawab surat tersebut. Lalu mari kita bahas unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Antara lain, 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan kata ganti tunggal saya. 3. Menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. 4. Menggunakan kalimat bertujuan. 5. Menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Lalu 6. Menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Demikianlah pembahasan kita mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.